Sebelum mendengarkan sejarah dari Pura Melanting, ada baiknya kalian dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Pura Melanting namanya, letaknya di Bali Utara. Pura ini terletak berdekatan dengan Pura Pulaki, maupun Pura Kertakawat. Secara administratif, Pura Melanting terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Grogak, Buleleng. Ciri khas dari pura ini yakni bisa dilihat dari gapuranya. Gapura pura ini berbentuk melengkung yang di atasnya berisi hiasan yang mirip seperti kayonan dalam wayang. Juga ada beberapa anak tangga yang mesti dilewati sebelum pemedek sampai di areal tengah pura. Selain itu, yang mencolok beberapa pelinggi di dalam pura juga dicat dengan warna hijau yang dipadukan dengan warna prada. Konon, keberadaan pura ini terkait dengan kedatangan Dang Hyang Nirarta atau pedanda sakti Wawurauh yang datang ke Bali dari Jawa. Dikisahkan, Dang Hyang Nirarta datang ke Bali bersama sang istri, Dang Hyang Biang Ketut atau Dang Hyang Biang Patni Keniten yang berasal dari Belambangan. Dalam perjalanan, ketika memasuki wilayah Banyupoh, sang istri yang tengah hamil tua tak kuasa melanjutkan perjalanan. Ida merasa bahwa kakinya nyeri, ngilu dan bahkan tak bisa digerakkan. Oleh karena Dang Hyang Nirarta masih harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, dengan berbagai pertimbangan akhirnya sang istri ditinggal di sana. Di sana sang istri ditemani oleh beberapa pengiring dan juga putrinya, Dia Ayu Swabawa. Sebelum pergi, Dang Hyang Nirarta berjanji akan mengirim utusan ke sana. Di tempat itu, Dang Hyang Biang Patni Keniten bersama pengikutnya membangun sebuah pemukiman, membuka sawah dan juga ladang serta memberikan ilmu kepada masyarakat di sekitarnya. Hingga akhirnya Ida melahirkan seorang anak lelaki bernama Bagus Bajra. Nama ini diberikan sesuai dengan permintaan Dang Hyang Nirarta. Daerah yang ditempati lama-kelamaan menjadi ramai dengan kehadiran masyarakat yang ingin belajar dan setia padanya. Bahkan, Dang Hyang Biang Patni Keniten juga disebut sebagai Empu Biang, yang bermakna ibu dari masyarakat yang ada di sana. Dia Ayu Swabawa tumbuh menjadi orang yang cerdas terutama dalam ilmu berdagang. Nasihat yang diberikan salah satunya memikat pembeli dengan membantu dalam memilih barang-barang yang mau dibeli. Karena daerah tersebut kemudian ramai dikunjungi oleh saudagar, maka perlahan berubah menjadi pusat perdagangan. Akan tetapi, Dia Ayu Swabawa selalu menantikan utusan sang ayah datang ke tempatnya. Bahkan ia selalu naik ke pohon dan bergelantungan berharap dari atas pohon bisa melihat kedatangan utusan ayahnya. Oleh masyarakat di sana diberi nama Dia Ayu Melanting. Warga setempat juga sering memohon nasihat dan pertolongan pada Dang Hyang Biang Patni Keniten sehingga Ida diberi nama Empu Alaki, atau orang yang arif dan bersuami. Lama-kelamaan karena usianya semakin menua, Dang Hyang Biang Patni Keniten tak juga mendengar kabar suaminya yang membuatnya putus asa. Sambil menangis di depan tempat pemujaan, Ida memohon agar dirinya bersama seluruh warga diizinkan menunggu hingga nanti. Atas permintaannya, Dewata memberikan syarat Ida bersama warganya akan tetap hidup namun tak ada yang bisa melihatnya untuk mencegah adanya iri hati dari umat lain atas karunia umur abadi ini. Pada akhir kisahnya, Dang Hyang Nirarta menyadari hal itu setelah Ida moksa di Pura Uluwatu. Dang Hyang Patni Keniten bersama Dia Ayu Melanting dan Bagus Bajra juga moksa setelah itu. Tempat tinggal mereka kemudian dikenal dengan Pulaki. Sementara Dia Ayu Melanting berstana di Pura Melanting, serta Pangeran Bajra di Pura Kertakawat. Ketiga pura ini memang memiliki lokasi yang berdekatan. Hingga kini Dia Ayu Melanting tetap melimpahkan berkat pada para pedagang yang mau memilihkan barang dagangan terbaik kepada pembelinya. Para pemedek yang memiliki profesi sebagai pedagang biasanya akan meminta berkah ke pura ini. Para pedagang biasanya membawa Daksina Lingga ke pura ini untuk didoakan. Daksina Lingga tersebut yang merupakan simbol Dia Ayu Melanting akan diletakkan di pelangkiran pedagangan.